Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penyelesaian sengketa dalam hukum perusahaan. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri, Angelika Nitri Pratiwi, dengan nomor digit yang terakhir 20057. Adapun teman-teman saya, yaitu Kisha Imada Istighfara, Ahmad Fadil Nasution, Muhammad Fadil Ilsyaduni, dan juga Luna Yuliana. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait apa itu penyelesaian sengketa dan juga bagaimana sejarah dari penyelesaian sengketa. Teman-teman, dalam dunia perusahaan itu sendiri, hubungan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan usaha. Perusahaan itu sendiri selalu melakukan hubungan hukum dengan banyak pihak seperti investor, pemegang saham, kreditur, konsumen, pekerja maupun perusahaan lain. Hubungan tersebut biasanya itu lahir melalui kontrak bisnis, kerjasama usaha, investasi, jual beli hingga perjanjian utang piutang. Namun dalam praktiknya, hubungan bisnis ini tuh tidak selalu berjalan dengan baik. Seringkali muncul perselisihan akibat pelanggaran kontrak dan prestasi, keterlambatan pembayaran, sengketa pemegang saham, konflik direksi, maupun perbuatan melawan hukum dalam kegiatan usaha. Karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa agar tercipta kepastian hukum dan kegiatan perusahaan ini tetap berjalan dengan baik. Kemudian, secara umumnya sendiri, penyelesaian sengketa itu adalah proses untuk menyelesaikan perselisihan antar dua pihak. Dalam hukum perusahaan, sengketa itu biasanya muncul akibat adanya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan bisnis. Menurut pendapat ahli, yaitu Franz Hendra Winarta, penyelesaian sengketa itu merupakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan antar para pihak, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa ini sendiri berawal dari diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana, yaitu melalui musyawarah dari diskusi antar tokoh masyarakat maupun kesepakatan antar para pedagang. Tujuannya sendiri itu bukan mencari antar kemenangan dalam satu pihak, tapi menjaga hubungan dagang agar tetap berjalan. Namun seiring berkembangnya dunia usaha dan perdagangan internasional, sengketa bisnis ini menjadi semakin kompleks. Mulai muncul sengketa mengenai kontrak bisnis, investasi, perdagangan internasional, pengiriman barang, bahkan hingga kerjasama perusahaan multinasional. Pada masa itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan itu dianggap memiliki kelemahan karena prosesnya yang lama, biayanya yang perlu dapatkan mahal, dan juga prosedurnya sangat rumit. Padahal dalam dunia bisnis ini, kerahasiaan perusahaan itu sangat penting. Karena itu, berkembanglah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasanya dikenal sebagai alternative dispute resolution atau ADR, di mana sistem ini itu dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan karena lebih cepat, fleksibel, biayanya lebih ringan, dan juga menjaga hubungan bisnis antar pihak. Di Indonesia sendiri, pengaturan dari penyelesaian sengketa itu diatur dalam pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana disimpulkan kalau suatu sengketa tersebut dapat timbul atau muncul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dan hal tersebut melanggar hak pihak lainnya atau prestasi. Selain itu, sengketa juga dapat terjadi karena ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Dalam dasar pengadilan arbitrase juga diatur dalam pasal 1 angka 1 nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, menyatakan bahwa arbitrase ini adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian terkait bentuk-bentuk dari penyelesaian sengketa itu sendiri, terdapat penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu litigasi dan non-litigasi, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisha Imada Istighfara dengan NIM terakhir 722. Saya akan mempresentasikan PPT kelompok 10 tentang penyelesaian sengketa litigasi. Apa itu litigasi? Litigasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga pengadilan negara, seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, dan lain-lain. Sengketa diselesaikan berdasarkan hukum acara yang berlaku dengan putusan yang bersifat mengikat dari hakim. Lalu ada syarat administratif gugatan. Syarat administratif gugatan itu ada legal standing. Legal standing itu pihak penggugat harus memiliki kedudukan hukum yang sah. Lalu untuk yang kedua ada yurisdiksi. Yurisdiksi itu gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang, seperti domisi penggugat. Lalu yang ketiga ada dokumen pendukung seperti KTP, surat kuasa, bukti surat. Lalu yang keempat ada biaya perkara. Biaya perkara itu ada pembayaran pajak, biaya pembayaran pajak, biaya perkara, KUM di kasih pengadilan. Lalu saya akan menjelaskan tahapan persidangan. Tahapan persidangan itu ada apa aja sih? Tahapan persidangan itu ada 6. Yang pertama, mediasi wajib menurut Permen nomor 1 tahun 2016. Lalu yang kedua ada pembacaan gugatan. Yang ketiga ada jawaban tergugat. Yang keempat ada replik dan duplik. Yang kelima ada pembuktian dan saksi. Yang keenam ada putusan hakim. Lalu untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang litigasi versus non-litigasi. Litigasi itu apa? Kalau untuk litigasi itu formal, kaku, melalui pengadilan, biaya lebih tinggi, keputusan hakim bersifat memaksa. Lalu untuk non-litigasi, informal, negosiasi, mediasi, arbitrase. Lalu fleksibel, menjaga hubungan baik, hasil berdasarkan kesepakatan. Oke, baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ilsyaduni dengan 3 NIM digit terakhir 469.
Penyelesaian sengketa perusahaan melalui litigasi, di mana penyelesaian sengketa perusahaan melalui jalur litigasi atau pengadilan ini mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Melalui jalur litigasi memang memberikan proses hukum yang mengikat dan final, meskipun memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dalam konteks perusahaan, jalur ini biasanya ditempuh untuk kasus-kasus krusial seperti utang piutang, pelanggaran kontrak, perbuatan melawan hukum, dan sengketa antar pemegang saham. Jalur ini dipilih jika musyawarah atau penyelesaian di luar pengadilan non litigasi menemui jalan buntu. Lalu di sini ada tata cara penyelesaian jalur litigasi. Yang pertama ada persiapan dan somasi, di mana sebelum mengajukan gugatan, penggugat atau perusahaan wajib mengirimkan surat teguran, peringatan, somasi kepada tergugat maksimal 3 kali. Somasi berfungsi sebagai bukti bahwa tergugat telah lalai atau melanggar perjanjian. Lalu selanjutnya yang kedua ada pendaftaran gugatan, di mana surat gugatan didaftarkan ke kepaniteraan, pengadilan negeri, atau pengadilan niaga pada wilayah hukum tempat kedudukan tergugat. Penggugat kemudian membayar panjar biaya perkara. Lalu selanjutnya yang ketiga ada mediasi di pengadilan, di mana pada hari sidang pertama, hakim diwajibkan memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi selama maksimal 30 hari kerja dan dapat diperpanjang 30 hari lagi. Jika mediasi berhasil, dibuatkan akte perdamaian. Jika gagal, proses persidangan dilanjutkan. Lalu yang keempat ada proses jawab-menjawab, di mana tahapan ini terdiri dari pembacaan gugatan, lalu ada jawaban tergugat, lalu ada replik atau tanggapan tertulis penggugat atas jawaban tergugat, lalu ada duplik tanggapan tertulis tergugat atas replik penggugat. Lalu selanjutnya yang kelima ada pembuktian, di mana para pihak ini menyerahkan alat bukti ke pengadilan untuk mendukung dalilnya sesuai hukum perdata. Urutan alat bukti yang sah adalah bukti surat atau tulisan, atau paling utama dalam bisnis itu ada sanksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Lalu yang keenam ada kesimpulan atau konklusi, di mana setelah proses pembuktian selesai, masing-masing pihak atau penggugat dan tergugat menyerahkan ringkasan atau kesimpulan dari seluruh rangkaian persidangan kepada majelis hakim. Lalu yang ketujuh ada putusan hakim, di mana majelis hakim bermusyawarah dan membacakan putusan akhir. Putusan dapat berupa gugatan dikabulkan atau seluruh atau sebagian, ditolak atau tidak dapat diterima. Lalu yang terakhir, ada upaya hukum dan eksekusi, di mana jika ada pihak yang tidak puas, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi dalam waktu 14 hari, dilanjutkan kasasi ke Mahkamah Agung. Jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, pihak yang kalah harus melaksanakan putusan sukarela atau akan dilakukan eksekusi paksa oleh pengadilan. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ahmad Fadlan Setion dengan 3 digit yang terakhir 587. Oke, mungkin masuk ke penyelesaian sengketa non litigasi. Jadi secara sederhana, penyelesaian sengketa non litigasi merupakan proses penyelesaian perkara hukum atau perselisihan yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Nah, di Indonesia, undang-undang yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau disingkat APS. Jalur ini biasanya menjadi pilihan utama dalam dunia bisnis karena proses yang jauh lebih cepat, rahasia, dan biaya lebih efisien dibandingkan harus bersidang di pengadilan yang memakan energi. Lalu masuk ke syarat-syarat penyelesaian jalur litigasi, ada 5. Yang pertama, adanya kesepakatan tertulis, di mana para pihak harus sama-sama setuju untuk membawa masalah tersebut ke jalur non-litigasi, dan kesepakatan ini harus tertulis. Yang kedua, objek sengketa harus berupa hak keperdataan atau komersial. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa yang bisa diselesaikan lewat jalur non-litigasi hanyalah sengketa di bidang perdagangan atau korporasi, atau hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Lalu yang ketiga, bertikad baik. Proses ini bertumbuh pada kemauan para pihak untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, dituangkan dalam akta perdamaian tertulis, dan jika kesepakatan berhasil dicapai, hasilnya wajib dituangkan secara tertulis dalam format akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan jika tidak tercapai, maka tidak perlu adanya akta perdamaian tertulis. Yang terakhir, wajib didaftarkan ke pengadilan negeri. Jadi khusus untuk hasil mediasi atau putusan arbitrase, agar memiliki kekuatan eksekutorial, dokumen kesepakatan tersebut wajib didaftarkan ke pengadilan negeri setempat dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Baik, perkenalkan nama saya Luna Yuliana dengan digit yang terakhir 249. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tata cara penyelesaian sengketa non-litigasi. Di Indonesia sendiri terdapat 6 mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Adapun karena mekanisme tersebut yaitu arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Selanjutnya, masuki mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang pertama, yaitu mekanisme arbitrase. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun lembaga arbitrase yaitu terbagi menjadi 2, yaitu lembaga arbitrase nasional atau lembaga arbitrase yang terdapat di Indonesia, dan juga lembaga arbitrase internasional. Untuk lembaga arbitrase nasional, contohnya terdapat Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau bisa disebut Bani Arbitration Center, dan juga Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Basyanas MUI. Untuk lembaga arbitrase internasional terdapat Singapura International Arbitration Center atau bisa disebut SIAC, dan juga terdapat International Center for Settlement of Investment Dispute, kemudian National Commission on International Trade Law, dan juga International Chamber of Commerce.
Selanjutnya, untuk tata cara penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase. Dalam hal ini, saya mengambil contoh tata cara penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Yang pertama, pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pemohon kepada Sekretariat BANI. Yang kedua, penunjukan arbiter. Yang ketiga, pembayaran biaya perkara. Dan yang keempat, proses pendaftaran perkara. Kemudian tuntutan balik, dan selanjutnya itu jawaban tuntutan balik, kemudian pemeriksaan arbitrase, dan yang terakhir, putusan akhir. Putusan arbitrase ini bersifat final and binding, artinya tidak dapat dimintakan lagi upaya hukum lain seperti banding dan kasasi, sehingga putusannya bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Kemudian untuk mekanisme yang kedua, yaitu mekanisme melalui mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Adapun tahapan penyelesaian sengketa melalui mediasi, yang dalam hal ini saya mengambil contoh mediasi melalui Pusat Mediasi Nasional Indonesia atau PMN. Tahapannya yaitu yang pertama pendaftaran, kedua harus ada klausul bahwa para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui mediasi, kemudian para pihak memilih mediator. Ketiga, para pihak menandatangani kontrak yang memuat tentang berjalannya proses mediasi seperti kode etik mediator, ongkos mediasi, dan berapa lama proses mediasi akan berlangsung. Keempat, persiapan mediasi. Kelima, proses mediasi antara para pihak. Dan keenam, jika mediasi dinyatakan berakhir, maka putusan mediasi harus didaftarkan ke pengadilan agar memiliki kekuatan eksekutorial. Namun, jika proses mediasi tidak berhasil, mediator akan menutup proses mediasi dengan menerbitkan surat penutupan kasus. Adapun perbedaan antara arbitrase dan mediasi, yang pertama, kewenangan pihak ketiga. Dalam arbitrase, arbiter memiliki kewenangan untuk membuat keputusan akhir. Namun dalam mediasi, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Keputusan terakhir tetap berada di tangan para pihak. Yang kedua, terkait sifat keputusannya, keputusan arbiter bersifat final dan mengikat, serta dapat eksekusi seperti putusan pengadilan. Sedangkan dalam mediasi, kesepakatan yang dicapai bersifat sukarela dan hanya mengikat jika dituangkan dalam perjanjian tertulis. Yang ketiga, terkait proses penyelesaian. Dalam arbitrase, prosesnya lebih formal, mirip dengan proses pengadilan termasuk pengajuan bukti dan argumen. Namun dalam mediasi, prosesnya lebih informal dan fleksibel, berfokus pada negosiasi dan komunikasi antara para pihak. Yang keempat, terkait waktu dan biaya. Dalam arbitrase umumnya lebih cepat dibandingkan litigasi, namun bisa lebih mahal tergantung pada kompleksitas kasus. Dalam mediasi biasanya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan arbitrase dan juga litigasi. Dan yang terakhir, terkait hasil akhir. Dalam arbitrase, hasil akhir biasanya menghasilkan win-lose solution, yang artinya ada salah satu pihak yang menang dan salah satu pihak yang kalah. Namun dalam mediasi bertujuan untuk mencapai win-win solution, yang artinya para pihak diuntungkan dalam putusan yang dihasilkan. Mekanisme selanjutnya yaitu mekanisme negosiasi. Negosiasi adalah proses perundingan langsung antara dua pihak atau lebih yang bersengketa atau memiliki perbedaan kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Adapun tahapan negosiasi, yang pertama itu persiapan. Dalam hal ini para pihak mengidentifikasi pokok sengketa, kepentingan, tujuan, dan alternatif penyelesaian yang diinginkan. Kemudian para pihak menyiapkan data, bukti, dan argumen yang akan digunakan dalam perundingan. Yang kedua, pertemuan dan penyampaian posisi, yang dimana para pihak bertemu secara langsung atau melalui perwakilan. Selanjutnya, masing-masing pihak menjelaskan permasalahan, tuntutan, dan kepentingannya. Selanjutnya, dilakukan proses tawar-menawar atau bargaining, yang dimana para pihak mendiskusikan berbagai opsi penyelesaian, kemudian dilakukan penawaran, penolakan, maupun kompromi untuk menemukan titik temu. Selanjutnya adalah pencapaian kesepakatan. Selanjutnya, setelah mencapai kesepakatan, yaitu pembuatan dan pelaksanaan kesepakatan. Selanjutnya yaitu mekanisme konsiliasi. Konsiliasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral atau konsiliator untuk membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Adapun tahapan konsiliasi yaitu yang pertama, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui konsiliasi, kemudian penunjukan konsiliator, kemudian konsiliator mempelajari sengketa dan mendengarkan keterangan para pihak, kemudian konsiliator memberikan usulan atau rekomendasi penyelesaian, selanjutnya para pihak mempertimbangkan usulan tersebut, dan yang terakhir jika disetujui dibuat kesepakatan tertulis yang akan dilaksanakan oleh para pihak. Dalam konsiliasi ini berbeda halnya dengan mediator yang hanya memfasilitasi komunikasi antara para pihak. Dalam konsiliasi, konsiliator dapat lebih aktif dengan memberikan usulan, saran, atau rumusan penyelesaian sengketa kepada para pihak. Namun, usulan tersebut tidak bersifat mengikat, yang mana hanya berlaku jika disetujui para pihak. Berbeda halnya dengan arbitrase yang dimana keputusan arbiter itu bersifat mengikat bagi para pihak. Mekanisme selanjutnya yaitu konsultasi. Konsultasi merupakan cara penyelesaian sengketa atau pencarian solusi dengan meminta pendapat, nasihat, atau pertimbangan dari pihak ahli terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Tahapan konsultasi yaitu mengajukan permasalahan kepada konsultan atau ahli. Selanjutnya konsultan mempelajari dan menganalisis permasalahan. Selanjutnya konsultan akan memberikan pendapat, nasihat, ataupun rekomendasi. Selanjutnya pihak yang berkonsultasi akan mempertimbangkan saran dari konsultan atau ahli tersebut. Dan yang terakhir pihak yang berkonsiliasi mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang dianggap tepat. Selanjutnya untuk mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi yang terakhir yaitu dengan penilaian ahli. Penilaian ahli atau expert appraisal atau pendapat ahli adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan meminta seorang atau beberapa ahli yang memiliki keahlian tertentu untuk memberikan penilaian, pendapat, atau keterangan mengenai aspek teknis yang menjadi pokok sengketa. Tahapan penilaian ahli yaitu yang pertama, para pihak sepakat untuk menggunakan jasa ahli, kemudian para pihak menunjuk ahli yang independen dan memiliki kompetensi di bidang terkait. Selanjutnya, ahli akan mempelajari dokumen, data, atau objek yang disengketakan. Selanjutnya, ahli akan melakukan pemeriksaan dan analisis. Kemudian selanjutnya, ahli akan menyusun serta menyampaikan hasil penilaian atau pendapatnya. Dan yang terakhir, para pihak menggunakan hasil penilaian tersebut sebagai dasar untuk penyelesaian.
Untuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli ini biasanya digunakan jika sengketanya menyangkut terkait hal-hal yang memerlukan pengetahuan khusus seperti konstruksi, keuangan, teknologi, kesehatan, ataupun penilaian aset. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok 10. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.